Halo bosku, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya di channel Cang Gunung. Jadi video kali ini setelah sekian lama, kurang lebih 1 bulan nggak upload, kali ini upload lagi ya, yaitu cara memasang keran wastafel cuci piring ataupun keran sink dapur ya rekan-rekan. Nah ini adalah sink dapurnya ataupun wastafel cuci piringnya. Jadi untuk awalnya ini keran di dinding ya seperti biasa, dan dirubah menggunakan keran yang di bagian sink. Jadi menggunakan keran yang berdiri ya rekan-rekan, tepatnya menggunakan keran wastafel cuci piring yang panas dingin. Tetapi di sini untuk lubangnya hanya satu, hanya menggunakan air dingin saja. Jadi nanti untuk keran wastafel panas dingin ini bagian kanan kiri itu fungsinya tetap jadi, tetapi air dingin semua. Nah di sini kita akan lihat dulu untuk keran wastafel cuci piringnya. Nah di sini karena untuk keran ini sudah ataupun keran panas dingin ya, jadi kita mendapatkan dua buah fleksibel ya rekan-rekan. Dan di sini karena saya hanya ada satu ataupun satu fungsi ya, hanya air dingin saja, kita memerlukan stop keran ataupun T ya seperti ini ya rekan-rekan. Jadi ada dua lubang, nanti untuk yang air panas, fleksibel air panas dan air dinginnya itu kita masukkan ke satu keran ini. Dan di sini untuk kepala kerannya ya rekan-rekan seperti ini bentuknya. Jadi nanti posisinya itu di zinc ya rekan-rekan, di bagian zinc berdiri yang tadi ada lubang itu. Dan untuk lubang di zinc itu sebenarnya kan untuk zincnya itu bukan buat ukuran yang keran seperti ini ya rekan-rekan. Jadi itu saya lubangi secara manual mengukur ukuran dari keran ini sebelumnya. Nah di sini ada dua lubang. Untuk yang sebelah kiri itu untuk yang air panas dan yang sebelah kanan itu air dingin. Tetapi karena di sini hanya satu pipa ya, yaitu hanya air dingin, nanti semua kanan kiri itu air dingin semua. Nah di sini juga kita mendapatkan kunci ya untuk mengencangkan baut agar lebih mudah, karena itu posisinya di dalam seperti biasa di bagian bawah zincnya. Dan di sini juga kita mendapatkan keran bagian atas ya ataupun selang ya, yang biasanya itu kalau yang biasa itu ada yang fleksibel ya, yang bisa kita putar-putar sesuai keinginan. Nah kalau yang seperti ini nanti untuk gesernya itu hanya ke kanan dan ke kiri saja. Dan di sini juga kita mendapatkan buku panduan pemasangan. Nah di sini untuk keran dari wastafel ini akan kita pasang terlebih dahulu ya, ataupun kita langsung kita rakit saja. Berbeda dengan keran wastafel yang kita pasang di bagian dinding ya rekan-rekan. Kalau yang keran wastafel di bagian dinding itu kan kita pasang dulu untuk bagian kepala kerannya. Setelah terpasang baru kita pasang untuk bagian selang atasnya. Nah kalau untuk keran yang model berdiri seperti ini di zinc, kita pasang langsung nggak apa-apa ya, ataupun kita pasang bagian selangnya dan kita kunci ya. Di sini ada kunci menggunakan baut L. Ini tujuannya supaya nggak lepas untuk selang ataupun fleksibel keran ini. Nah setelah terpasang seperti ini, selanjutnya kita lepas ya untuk baut penguncinya seperti ini. Untuk dua baut pengunci kita lepas, karena di sini kita akan pasang untuk selang fleksibelnya. Nah untuk selang fleksibelnya ini, jika teman-teman memang menggunakan air panas dan air dingin, di sini sudah ada tandanya ya. Yang untuk air panas fleksibelnya itu ada garis-garis warna merah, sedangkan untuk yang air dingin itu ada garis warna biru. Dan untuk yang warna biru itu di lubang sebelah kanan ya rekan-rekan. Tinggal mengikuti petunjuknya aja. Di bagian atas itu kiri atau kanan untuk yang air dingin. Tapi biasanya untuk yang air panas dingin, entah itu shower ataupun keran seperti ini, untuk air panas itu di sebelah kiri dan untuk yang air dingin itu di sebelah kanan. Ini tinggal kita pasang saja dan kita kencangkan seperti ini ya. Secukupnya saja, jangan terlalu kencang. Nah selanjutnya kita masukkan ini nanti untuk di bagian atas yang nempel di bagian zinc dapurnya ataupun zinc wastafel cuci piring.
Oke, selanjutnya tinggal kita pasang ya rekan-rekan. Seperti ini adalah lubangnya ya, lubang yang saya buat secara manual. Tinggal kita masukkan saja untuk fleksibelnya dari atas seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan. Selanjutnya tinggal kita pasang untuk penguncinya dari bagian bawah. Kita akan pindah untuk kameranya ataupun gambarnya, kita akan lihat dari bagian bawahnya supaya nanti bisa lebih jelas. Nah, di sini tinggal kita pasang ya, yaitu pertama karetnya ya rekan-rekan. Selanjutnya untuk besi penguncinya ya, seperti ini tinggal kita masukkan ke bagian baut, dua baut tadi ya rekan-rekan, dan kita pasang untuk baut penguncinya seperti ini ya, kanan kiri. Ini tinggal kita pasang dan kita kencangkan saja menggunakan kunci yang tadi sudah kita dapat ya. Apabila teman-teman mungkin memasang seperti ini tidak menggunakan ataupun tidak ada kuncinya seperti ini, itu bisa ya rekan-rekan, itu saya sudah pernah, tetapi memang agak susah karena posisinya itu di bagian dalam. Dan ini selanjutnya tinggal dikencangkan saja ya rekan-rekan sampai benar-benar kencang, dan kita cek juga dari atas untuk posisi kerannya sudah betul dan sudah kencang atau belum. Nah, apabila sudah kencang seperti ini ya, sudah nggak goyang, selanjutnya tinggal kita pasang untuk keran bagian bawahnya ya. Karena di sini hanya satu keran ya rekan-rekan, untuk keran air panasnya nggak ada. Jadi kita pasang satu keran yang dua cabang seperti ini. Jangan lupa kita kasih seal tip supaya tidak bocor, dan kita pasang. Selanjutnya tinggal dipasang kedua fleksibelnya. Ya, dan teman-teman, ini adalah hasilnya ya, sudah jadi untuk pemasangan keran wastafel cuci piring panas dingin ataupun keran sink dapur. Nah, karena untuk bagian bawah, untuk bagian pembuangan wastafelnya belum disambung ya, jadi untuk percobaan menyalakan airnya nggak bisa terlalu lama ya rekan-rekan, takut nanti bawahnya banjir. Nah, di sini sudah fungsi ya, kanan kiri untuk yang panas juga keluar air, tetapi untuk airnya tetap air dingin karena di sini hanya menggunakan satu jalur pipa ya, yaitu hanya menggunakan air dingin. Makanya tadi kita memerlukan keran yang dua cabang di bagian bawahnya. Dan untuk video kali ini mungkin itu saja cara memasang keran wastafel cuci piring. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan klik like, komen, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, silahkan klik tulisan subscribe berwarna merah di bawah ini, biar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan saya lebih bersemangat untuk membagikan video-video yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di